kami rindu mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Tolonglah kami, berikan pencerahan kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih. Biarlah di suasana kami merayakan Pentakosta ini, turunnya Roh Kudus, kami boleh mengerti, memaknai bagaimana kasih Kristus kepada kami, janji-Mu untuk memberikan penolong, penghibur, konselor, pendamping bagi kami di masa hidup kami ini, karena Engkau Yesus sudah naik ke surga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Menika ibadah duduk bersama-sama perdana. Delalah keyboard-keyboard error. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau panjenengan hidup itu mengalami perubahan radikal, ngaten bisa ndak ya? Berubah secara radikal. Radikal itu apa ya? Radikal. Contohnya pun ngaten Bapak Ibu, bisa rata wadus, terus adus gitu. Bisa biasa cuci tangan, nek mangan, sekarang cuci tangan. Sekarang bar salaman aja cuci tangan loh saudara-saudara. Hebat toh, wedi karo tangane wong liya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bisa enggak ya kita mengalami perubahan yang radikal, perubahan sing ketok tenan begitu loh. Bisa mboten? Dulu klambine welek, dinggo terus nggo ngarit, nggo anu letong yaitu nggo ibadah yaitu dirubah. Nggo ibadah dewe, ya, go ngarit dewe, dirubah begitu, sing elek-elek dirubah, dibuang, bisa nggak? Bisa? Bisa makannya nggak disiplin, bisa nggak? Minumnya yang dulu kurang jadi dipenuhi, bisa nggak? Dulu ngerokok, nggak ngerokok, bisa nggak? Hah? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa yang lain bisa ngerokok nggak bisa? Dulu minuman keras, enggak lagi. Bisa nggak? Dulu suka mie, terus mie, enggak lagi. Jarang, bisa nggak? Nggak bisa, pengen mati nggak? Pengen sakit? Dan kalau kita nggak merubah Bapak Ibu, kita mau apa? Mari saya mengajak kita semua. Makanya Tuhan Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong, saudara, kata Alkitab. Supaya apa? Supaya kita mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Ben kula panjenengan ini bisa sesuatu yang bisa dipamerkan gitu loh Bapak Ibu. Kemarin kita khotbah tentang apa? Ikat pinggang toh. Biar kita itu di Yeremia 13 itu menjadi terpuji, ternama, terhormat, di atas segala bangsa. Di atas loh. Bapak Ibu, di atas itu berarti sak dhuwure, sak luwihe. Amin. Di atas segala bangsa. Sebagai umat kesayanganku, aku menjadi Allahmu. Saya pernah bilang sama Yusuf, Sob, kamu mau nggak tak jadikan anakku, keluargaku? Mau Pak? Tapi kalau kamu jam 12 ke tempatku ya, ambil makan. Diam saja. Pakai woh. Saudara, kalau saya diangkat jadi anak, seneng Bapak Ibu. Benar nggak? Kalau aku jadi bapakmu, berarti hidupmu tak jamin. Benar nggak? Kalau aku jadi Allahmu, berarti Allah akan menjamin hidup kita. Makanya Bapak Ibu, mari saya mengajak kepada kita semua. Kita ini sebagai ikat pinggang, kalau Yeremia pasal 13, dan kita ini dipamerne. Dipamerne itu ketok gitu loh. Orang-orang Kristen itu nek nggo pameran kok ketok begitu. Nonton wajahnya, nonton penampilannya, nonton ekonominya orang ngisin-ngisini, nonton anak-anaknya kok berkarakter baik, terus masa depannya baik. Ben iso nggo pameran begitu loh Bapak Ibu. Ini maunya Tuhan.
Hanya pertanyaan saya Bapak Ibu, kita mau nggak diubah Tuhan? Bapak Ibu, saya pernah dengan istri, yuk kita membelikan sesuatu. Dia yuk, please, Papa, Magicom. Saya akan belikan kursi atom. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya nasihati, tapi tolong, ojo merokok. Saya nasihati, saya nggak janjikan itu. Nggak janjikan, tetapi kalau dia berhenti merokok, tak belikan. Saudara. Terus akhirnya malah, udah, baru berdoa, terus besoknya itu masih ngerokok, saudara. Terus akhirnya saya dengan istri, wes aku jadi males. Males mau membelikan Magicom, mau membelikan kursi tamu. Meskipun atom kan lumayan toh. Orang kalau rumah-rumah baru kan lumayan. Saudara-saudara, jadi lo nggak tertarik. Saudara-saudara, kenapa? Dia punya uang aja nggak eman-eman. Bener nggak? Dia punya uang aja nggak eman-eman, diobong. Mosok saya hidup ngirit tak kayak nih wong. Napa ngaten menika bagus? Nggak menimbulkan daya tarik. Kalau orang Kristen nggak menarik hati banyak orang, maka siapa yang tertarik jadi orang Kristen? Bapak Ibu, kalau orang Kristen udah nggak ada yang sesuatu yang menarik hati, orang-orang di luar nggak tertarik, saudara. Gimana? Padahal Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi imamat yang rajani. Benar nggak? Kalau lihat orang-orang Kristen seperti orang tidak mengenal Allah, bagaimana Bapak Ibu? Ya, hidupnya suka ngakali, hidupnya nggak beres, hidupnya nggak jujur, ya, utang ranyaur, mungkin gitu ya. Bapak Ibu, saudara bisa bayangkan Bapak Ibu. Jadi, saudara-saudara, bagaimana kekristenan seperti ini? Makanya Bapak Ibu, ini hari raya Pentakosta. Apa Pentakosta? Turunnya Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus dijanjikan Yesus? Mari saudara kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, saudara, Kisah Para Rasul pasal 1, Bapak Ibu, ayat 8. Kisah Para Rasul 1, ayat 8, sudah ketemu? Monggo kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau Roh Kudus turun, Bapak Ibu lihat, kalau Roh Kudus turun, tujuannya apa? Supaya kamu menjadi saksiku. Benar nggak? Jadi di Pentakosta, Roh Kudus turun, ini supaya kamu menjadi saksiku. Saksi siapa? Saksi Kristus. Biar orang-orang nanti kalau melihat kita semua orang Kristen, lihat Kristus gitu loh. Seperti dulu ikat pinggang. Benar nggak? Supaya kamu itu terpuji, ternama, terhormat, itu ben kamu jadi saksiku bahwa kamu itu anak-anakku, kamu itu umat kesayanganku di atas segala bangsa. Sehingga kamu bisa bersaksi, loh, kowe kok dhisik ora terpuji kok sekarang jadi terpuji. Dhisik kowe wong ngasor kok iso ngono. Kok dhisik wong miskin kok ya ora miskin saiki. Kenapa? Biar nanti kulongan bisa bersaksi karena Yesus. Aku ikut Yesus. Itu maksudnya Bapak Ibu. Di mana kalau di dalam konteks waktu itu adalah saksiku di Yerusalem, itu di lingkungan keluarga, Yudea di lingkungan lebih luas, lalu di Samaria rodok ke sana lagi dan di ujung bumi. Artinya Bapak Ibu saksian dari keluarga. Setelah keluarga, tonggo. Setelah tonggo, satu kelurahan. Setelah itu satu kecamatan. Begitu aja, saudara yang terkasih.
Jadi supaya apa? Orang-orang Kristen itu menjadi saksi. Lah, bagaimana saudara saksi? Saksi adalah supaya menceritakan, oh saya ngalami ini loh. Aku sudah mendengar firman Kristus, makanya tak lakoni, hidupku diubahkan. Saksi itu adalah berbicara apa pengalaman yang dia sudah alami. Lah, saudara-saudaraku yang terkasih, saksi. Makanya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bagaimana kalau kita menjadi saksi hidupnya nggak berubah? Gimana? Kita nggak akan dipercaya. Kita nggak akan ada sesuatu yang menarik dalam diri kita. Kok Kristen norak sami mawon? Tidak akan bisa menjadi saksi, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih. Seorang saksi harus mengalami Yesus ada di dalam dirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 16, saudara. Kita lihat di sini ada. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti Bapak Ibu kalau ayat ini di Kisah Para Rasul 8 ayat 16 ini Bapak Ibu bisa lihat di situ. Berarti Roh Kudus belum tentu ada di dalam setiap orang Kristen. Benar? Di sini saudara dikatakan sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Orang bisa dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tapi belum ada Roh Kudus. Berarti. Benar? Makanya Bapak Ibu tahu orang yang dibaptis tapi hidupnya nggak berubah-berubah, ada nggak? Ada? Benar? Kok nggak berubah-berubah ya? Kon mandek merokok aja susahnya luar biasa. Kon mandek main aja susahnya luar biasa. Kon mandek ora usah tipu-tipu. Kok nggak bisa ya? Bapak Ibu, kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita lihat. Makanya jangan heran Bapak Ibu orang yang sudah dibaptis, hidupnya nggak berubah-berubah, banyak. Benar enggak? Makanya perlu Roh Kudus. Makanya Yohanes pernah berkata, nanti seseorang akan datang melebihi aku. Aku mencopot kasutnya pun aku tidak layak. Dia nanti akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dengan saudara. Yohanes membaptis dengan air, itu tanda pertobatan. Yesus membaptis secara rohani dengan Roh Kudus. Sarananya adalah Roh Kudus dan dengan api. Apa dengan api? Kuasa, saudara. Makanya kalau orang beriman kepada Yesus, hidupnya benar-benar bertobat, dibaptis sebagai tanda, dan Roh Kudus Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api, orang itu hidupnya akan berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau ada orang Kristen yang tidak berubah-berubah. Tidak berubah-berubah. Dengar nasihat kok lambat meresponi ya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau bahasa Jawa, kok welu ya. Tahu welu? Tahu? Kok lambat sekali gitu loh berubahnya. Sudah dedel duel, sudah susah, kok kon berubah susahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari. Kita lihat Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, gimana? Tadi ada orang yang dibaptis, tapi kok belum menerima Roh Kudus. Benar nggak? Bagaimana caranya supaya menerima Roh Kudus? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini, Bapak Ibu adalah bertobat. Bertobat adalah satu kesadaran diri seseorang, ya, bahwa menyadari bahwa aku ini orang berdosa. Aku menyesali dosaku. Aku mengakui dosaku. Dan komitmen untuk hidup berubah. Itu namanya bertobat, Bapak Ibu. Banyak gereja tidak mengajarkan hal seperti ini. Karena banyak yang tidak tahu juga. Bertobat itu gimana. Makanya jemaatnya tidak berubah-berubah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Petrus ketika berkhotbah ditanya, Tuhan, bagaimana supaya aku bisa berubah? Aku bisa diselamatkan. Aku bisa dipulihkan. Bertobatlah. Saudara-saudara, di teks ini, di pasal 2 ayat 38 kitab Kisah Para Rasul ini, Bapak Ibu, bertobatlah. Kalau kamu bertobat, dalam konteks Yahudi, Bapak Ibu, orang bertobat itu tandanya dibaptis. Makanya Petrus mau kepada konteks Yahudi, kalau kamu bertobat, tandanya dibaptis. Kamu dibaptis juga. Ini konteksnya Yahudi. Bukan berarti orang yang diselamatkan harus dibaptis. Enggak. Ya, bertobatlah. Lalu, apa di situ katakan? Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ketika kita bertobat, beriman kepada Yesus, bertobat, dosa kita diampuni, saudara. Dosa masa lalu diampuni. Saudara-saudara, dan kita lihat di situ. Maka, apa? Kamu akan menerima karunia. Karunia itu dorea. Karunia itu dorea. Dorea itu artinya anugerah. Jadi kalau kamu bertobat, dosamu diampuni. Dan Roh Kudus akan diberikan kepada kamu sebagai anugerah. Oh, enak toh? Diberikan Roh Kudus sebagai anugerah. Saudara-saudaraku yang terkasih. Makanya di Matius 7 juga ada katakan mintalah. Ya. Mintalah maka kamu akan menerima, ketoklah pintu akan dibuka, ya. Mintalah, ketoklah. Ya. Saudara-saudara, di situ dikatakan dan juga kalau kamu meminta, Tuhan akan memberikan apa? Yang terbaik. Terjemahan yang lain adalah memberikan Roh Kudus. Saudara, luar biasa. Roh Kudus diberikan kepada kita. Saat kapan? Saat kita bertobat. Pada waktu bertobat itu, kita membuka hati. Makanya Roh Kudus baru masuk. Makanya kalau orang Kristen hanya beriman, tapi nggak bertobat, Roh Kudus belum masuk. Makanya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka kamu akan diberikan Roh Kudus. Nah, makanya saudara, kalau kita diberikan Roh Kudus, di situ katakan bahwa di 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kalau Roh Kudus masuk ke dalam tubuh kita, berarti tubuh kita menjadi baitnya Allah. Bait itu tempat tinggalnya Allah. Berarti ketika kita bertobat, kita beriman, bertobat, Roh Kudus masuk, tubuh kita miliknya siapa? Miliknya Allah. Kan kita sudah beriman bertobat, menyerahkan
tubuh kita kepada Yesus. Makanya saudara, kalau tubuh kita ini miliknya Yesus, miliknya Allah, miliknya Roh Kudus, di dalam kuasa Roh Kudus, berarti kita ini tidak punya hak lagi untuk merusak tubuh kita. Tidak punya hak tubuh kita ini kita kuasai lagi. Makanya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Enak nggak? Kalau tubuh kita ada Roh Kudus. Enak? Kalau tubuh kita ada Roh Kudus, berarti merokok mudah nggak? Mudah? Ganti pakaian jelek, ganti yang bagus mudah? Adus mudah nggak? Membersihkan diri mudah nggak? Membuang pikiran jelek mudah nggak? Hah? Berkata-kata baik mudah enggak? Biasanya pun misuh-misuh enggak lagi, gampang enggak? Kalau sulit, Roh Kudus mau menolong kita. Dia, Roh Kudus itu punya kuasa yang luar biasa. Dia akan dandani hidup kita. Makanya perubahan radikal, perubahan sing ketok tenan itu bisa terjadi dalam diri orang Kristen, saudara-saudara. Meskipun karakter menikah akan bertumbuh, kan? Benar-benar. Kalau temperamen nggak bisa berubah, saudara. Seperti istri saya, kalau ngomong kon banter seperti saya susah, saudara. Dia bisa semaput, saudara. Tapi dia bisa belajar temperamen yang lain. Kalau temperamen, ini istilah psikologi, Bapak Ibu, saudara. Tapi karakter menikah terus akan bertumbuh. Semakin dewasa, semakin mengenal Kristus. Saudara, kalau anak, jangan main api. Ngeyel, keselomok. Terus akhirnya, aku kapok. Terus habis itu main api enggak kira-kira ya? Enggak. Kalau dia main pisau, akhirnya kena pisau, dia kira-kira main-main enggak dengan pisau? Hah? Pasti mikir, saudara-saudara. Ini namanya pertumbuhan yang radikal, perubahan yang radikal. Bisa, saudara-saudara. Apalagi kita punya Roh Kudus. Kenapa orang-orang Kristen nggak berubah-berubah hidupnya? Kenapa? Saya meyakini kemungkinan di dalam dirinya belum ada Roh Kudus. Atau sudah ada Roh Kudus, tetapi diingatkan Roh Kudus, tidak mau dengar-dengar. Ingat, Roh Kudus bisa pergi loh dari hidup kita. Contohnya siapa? Saul ditinggalkan Roh Allah. Benar nggak? Akhirnya Saul dikuasai setan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kalau tubuh kita bait Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita, Roh Kudus mau apa? Yuk kita lihat, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 28. Saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu lihat, kalau Roh Kudus masuk di dalam tubuh kita karena kita beriman kepada Yesus dan bertobat, Roh Kudus itu tinggal di dalam baitnya, kita miliknya Roh Kudus. Kalau kita miliknya Roh Kudus, kita akan didandani terus enggak? Kita akan diperbarui enggak dari sehari ke sehari? Ya? Supaya kita apa? Kalau ada penyakit diambil. Amin. Kalau ada hal-hal yang buruk diambil. Kalau karakternya tidak baik didandani. Menjadi ciptaan yang baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, di situ dikatakan Roma pasal 8 ayat 28, saudara. Ini ditulis oleh Paulus. Paulus itu perubahannya luar biasa. Karemnya memusuhi orang Kristen, bareng bertobat mengasihi orang Kristen. Hebat toh? Dulu suka nesu, nggak nesu lagi. Wah, ini namanya perubahan radikal, saudara-saudara. Kita bisa. Paulus karena apa? Mengandalkan Roh Kudus. Dia beriman bertobat, mengandalkan Roh Kudus. Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah Roh Kudus turut bekerja. Bapak Ibu, panjenengan lihat. Turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu menikah apa? Hah? Semua yang hubungannya tentang hidup ini. Amin. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup ini, hidup manusia ini, karakter, perilaku, apa saja yang berhubungan dengan hidup ini, untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan Yesus. Dan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan Bapak Ibu Saudara merasa dipanggil Tuhan? Benar? Merasa dipilih Tuhan? Sudah beriman kepada Yesus, ampun? Sudah bertobat? Orang bertobat itu bisa dilihat nanti buahnya. Buahnya kelihatan, saudara. Itu tidak bisa ditipu. Makanya Matius 3 ayat 8 ya. Atau 10. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobatan, orang bertobat itu bisa dilihat buah-buahnya, saudara. Saudara-saudara, buah-buah roh di Galatia pasal 5 ayat 22-23. Itu jelas nyata. Bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Lihat kembali kepada Roma 8 ayat 28. Untuk mendatangkan, wah saudara yang terkasih, jadi tuh Roh Kudus itu akan dandani orang yang beriman dan bertobat. Didandani. Karakternya didandani, pikirannya didandani, perkataannya didandani, perilakunya didandani, bahasa tubuhnya didandani. Bahasa tubuh perso ya Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu ditegur, gitu. Nah, ini bahasa tubuh, gitu. Kira-kira gimana? Marah nggak? Saudara, saya ngandani itu. Saya ngandani, jangan rokok. Saya udah mikir tak bantu, akhirnya pun saya nggak jadi bantu, saudara. Karena nggak menimbulkan simpatik. Saya pikir Allah juga pernah tidak simpatik juga ya, kepada orang-orang Yahudi yang melawan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berarti kalau Roh Kudus nanti ada pada diri seseorang, orang itu akan baik nggak? Baik? Segala sesuatunya baik enggak? Perkataannya baik? Perilakunya baik? Pikirannya baik? Amin? Kalau orangnya baik, sarananya mesti baik enggak? Benar? Sarananya mesti baik. Tuhan pulihkan enggak keadaan kita? Pasti. Ben apa? Terpuji, ternama, terhormat. Ben kita ini bisa dipamer nih orang-orang di sekitar kita. Itu tujuannya, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Selain Roh Kudus akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, Roh Kudus juga, Bapak Ibu, yang diutus Bapa dalam namaku untuk mendampingi manusia hidup di bumi ini. Dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu itu mengajarkan apa? Bisa nggak Roh Kudus mengajarkan bisnis yang sehat? Bisnis yang sukses? Bisa? Bisa. Mengajarkan ilmu sehat yang tidak pernah sakit? Bisa nggak? Bisa? Mengajarkan mengasihi musuh? Bisa nggak? Mengajarkan damai di hati? Bisa? Bagaimana mengajarkan menghadapi coronavirus? Bisa?
Bisa. Apa saja bisa mengajarkan kepadamu apa yang hubungannya dengan kehidupan. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan kamu. Berarti kalau mengingatkan kamu, manusia bisa lupa. Benar? Makanya lupa. Roh Kudus bisa mengingatkan kamu. Saya pernah dengar kesaksian Mas Yudi. Dia lupa. Dia sudah janji berhenti merokok. Sudah berhenti ya? Serius enggak? Serius. Saya percaya aja serius. Nanti kalau neko-neko pasti dikeplok Tuhan. Waktu itu Bapak Ibu, beberapa hari kemudian dia ditawari ngerokok kancane. Dia ambil. Adalah konangan Cesa. Oh apa? Tak kandhane Pak Harinoto gitu katanya ya. Oh iya dia. Oh sadar dia. Bapak Ibu, Roh Kudus bisa pakai seca. Roh Kudus bisa pakai apa saja. Khotbah saya kemarin Roh Kudus bisa pakai bagal. Roh Kudus bisa pakai sakit. Roh Kudus bisa pakai manusia. Benar enggak? Mengingatkan. Diingatkan itu ben sadar. Memang kadang kita bisa lupa sebagai manusia, tapi kita selalu diingatkan. Nek wis diingatne jangan kumat lagi. Lalu diingatkan hari ini kok besok lakukan lagi. Ayo kamu berjuang berhenti merokok begitu. Ya saya mau ngurangi Pak. Loh kamu itu kan perlu bantuan orang Pak. Sudah duitmu sudah susah dalam situasi corona begini mau beli sesuatu susah. Loh kamu kok punya duit? Nggak dibakar. Tapi saya sudah ngurangi Pak. Saya sekarang 1 bungkus itu 2 hari. Wah itu sudah bangga Bapak Ibu. Masih bangga lagi. 1 bungkus berapa? 18.000. 18.000 sehari berarti 9.000. Kalau dicelengi gimana? Berapa minggu sudah beli Magicom? Magicom meran duwe kok ngerokoknya ngepus Bapak Ibu. Kursi aja randuwe kok ngerokoknya ngelepus saudara-saudara. Roh Kudus mau ubah. Amin. Roh Kudus mau mengajarkan sesuatu yang baik kepada kita. Tapi Roh Kudus juga akan mengingatkan kita. Kita diajarkan ben bener, kita diingatkan ben bener juga. Enak enggak? Makanya kalau kita itu enggak sadar-sadar, kebangetan saudara. Kita mau apa? Mau remuk-remukan. Sampai saya negur itu, jaganmu apa? Nek kamu nanti stroke, istrimu mau apa? Anakmu mau masih kecil. Jaganmu apa? Saudara-saudaraku yang terkasih. Seperti itu saya nasihati. Kok begini terus? Kon mandek merokok, kok itu susah ya mekakat. Susah ya berhenti merokok. Kamu sudah berdoa belum? Belum Pak. Loh, kon berdoa kok susah ya mekakat. Kalau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus dimintai tolong, bisa nggak berhenti? Bisa? Kenapa nggak mau berdoa? Memang setan akan ngomong, jangan berdoa. Nggak usah berdoa, ngerokok enak kok. Nah, gue pusing, jadi ini dia kalau pusing, ngerokok enak. Padahal dia sendiri setiap hari pusing katanya. Loh, dia nggak mencari kenapa pusing. Tapi dia pusing larinya rokok. Ngeri, saudara. Kalau seperti ini orang-orang Kristen nanti, seperti apa, saudara? Berkat Tuhan hilang, dibakar. Roh Kudus tidak dimuliakan. Tubuh kita tidak dihargai, padahal Roh Kudus katanya ada di dalam dirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari saya mengajak kepada kita semua. Lah, kalau Roh Kudus belum ada, mari Bapak Ibu undang Roh Kudus masuk. Amin. Biar Roh Kudus bekerja. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mau mengingatkan, Roh Kudus mau mengajarkan, manut saja. Amin. Manut saja Bapak Ibu.
Saudara, wah orang ini kalau dia itu manut, dia sudah nggak ngerokok lagi. Saya udah janji dengan istri, tak utang 5 juta Bapak Ibu. Benar, mau tak belikan kursi tamu, atom. Kursinya nanti telu, toko sejati, mejone riji, Magicom jari rong duwe. Sudah Bapak, enak enggak? Tapi dia nggak ngerti pikiran orang lain. Pikiran Tuhan nggak ngerti. Hanya nuruti gitu aja. Ya sudah. Kalau kamu nggak nurut, ya sudah. Enak ya? Nggak nurut enak? Hah? Nggak dapat apa-apa, saudara. Nggak dapat apa-apa. Saul sampai ditinggalkan Roh Kudus. Akhirnya Saul hidup dalam kekalahan terus. Coba kita lihat, saudara. Di Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 8. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 8. Sebab itu, lihat, seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini itu hari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Roh Kudus bilang hari ini kepada saudara, hari ini jangan keraskan hati. Lihat di situ. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya sinten? Roh Kudus. Gitu? Niki kan saya ngomong Roh Kudus. Benar enggak? Benar? Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Benar enggak? Benar? Masih kelihatan toh? Jangan sampai gara-gara corona nggak bisa lihat lagi ya. Nah, lihat duit masih cetok. Pada hari ini, jika kamu mendengar suara Roh Kudus, firman bilang nopo? Jangan keraskan hatimu. Keraskan hatimu ini artinya apa? Hah? Mungkin nggak ngeyel, diem tapi nggak lakukan. Niku ngeyel niku biasanipun sing wani. Biasanipun ora wani, meneng tapi ora lakukan. Nggih tapi ora kepanggih. Lihat. Firman Tuhan bilang apa? Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, suara Roh Kudus, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, dan di mana nenek moyangmu mencobai aku, Tuhan, dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatanku yang ajaib, 40 tahun lamanya, itulah sebabnya aku murka, aku marah, karena bangsa Israel hidup di dalam kekerasan hati. Dikandani ora gugu. Aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalan-jalanku. Artinya pun gak mau taat. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Hati-hati Bapak Ibu. Allah menika bisa bersumpah di dalam kemurkaannya. Aku ora bakal berkainan. Aku ora bakal tak lindungi meneh. Allah bisa begitu, saudara. Mereka, kalimat terakhir apa? Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Perhentianku mana? Perhentianku itu tanah Kanaan. Jadi kamu tidak akan masuk tanah Kanaan. Coba uripe rekoso terus ora pernah sukses. Hidup mau diputer-puter, namung hutang ra pernah lunas. Hidup di dalam kesusahan, terus akhirnya sengsara, hidupnya ketulo-tulo, terus akhirnya mati, belum saatnya. Itu bukan rencana Tuhan. Terpuji, ternama, terhormat di atas segala bangsa. Bapak Ibu, kenapa? Karena bangsa Israel ketika dengar suara Tuhan, bangsa Israel
selalu keraskan hati. Selalu tidak mau dengar suara Tuhan atau mendengar, tetapi tidak mau melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dalam hidup kita di saat-saat seperti ini? Bapak, Ibu mau diubahkan Tuhan enggak? Mau? Enggak usah terlalu khawatir dengan COVID, Corona. Enggak usah khawatir, tapi harus jaga diri. Amin. Kalau suruh bersihkan diri, bersihkan. Suruh jaga jarak, ya jaga jarak. Nek karo bojone kon jaga jarak, ya piye? Dadi turu kon jaga jarak, ambung-ambungan ra entuk. Loh, karo bojone kon ngene tuh piye? Hah? Apakah gitu? Loh, ini deket banget toh. Bapak Ibu, maksud saya adalah kalau Roh Kudus ada dalam tubuh kita, kita bait Roh Kudus, kira-kira virus corona gimana? Hah? Kembali ke Cina katanya. Mental enggak? Kita dilindungi loh Bapak Ibu. Masa Roh Kudus gak punya kuasa? Amin. Saya meyakini itu Bapak Ibu. Meskipun saya cuci tangan, tapi jabatan tangan selalu. Gimana? Berani gak jabatan tangan dengan saya? Wah, begitu Bapak Ibu. Bu Bidan Damaris, saya Pak Rinoto mampir, dicegat sudah. Saya mampir. Berani gak jabatan dengan saya, Bu Damaris? Oh, berani Pak Harino. Tapi karo pasiennya nggak berani, saudara. Ada pasiennya datang. Bu, badhe berobat, Bu. Beten kula demak lho. Kula paringi obat mawon, beten kula tensi nggih, Bapak Ibu. Kalau ada Roh Kudus gimana? Tubuhmu tempat tinggalnya Roh Kudus. Amin. Kalau tempat tinggalnya Roh Kudus, virus, penyakit, kalau ada sudah masuk, kira-kira gimana? Hah? Ditahirkan kan? Disucikan? Kalau belum masuk, dilindungi enggak? Ya? Yakini Bapak Ibu. Itu iman. Tapi benar enggak? Roh Kudus itu punya kuasa yang luar biasa. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu boleh hidup bijaksana. Harus. Nyuci tangan, jaga jarak, tapi jangan keterlaluan jaga jarak. Yang penting jaga hati, jaga pikiran, jaga omongan, jaga komunikasi, sing elek-elek, buang. Jaga diri boleh. Tapi dengan keluarga kita ya jangan jaga jarak lah. Dengan orang lain juga jangan sampai jaga jarak ya. Wah, sorry ya. Kula mboten saged salaman. Maaf. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Mari saya mengajak kita semua. Saya yakini Bapak Ibu. Kalau kita hidup nurut pada firman Tuhan, ada Roh Kudus. Pasti hidup kita akan diubahkan Tuhan. Karena kita mau jadikan Tuhan pameran bagi orang yang belum mengenal Yesus. Tahu pameran? Dipamerni, saudara-saudara. Hanya pertanyaan saya Bapak Ibu, kita ini sudah layak enggak nih dipamerni? Sudah layak belum? Hah? Sudah layak belum kita dipamerni? Bapak Ibu, mari. Kalau kita tidak layak dipamerni, Tuhan tidak akan membuat kita terpuji, ternama, terhormat dulu. Dan kita satu titik di mana tidak ada sikap di dalam hati keras kepala. Apalagi memberontak, apalagi melawan. Harus hati yang lembut. Roh yang tidak melawan lagi, hati yang tidak kaku lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesimpulan saya adalah satu, manusia punya keterbatasan, punya kelemahan, punya kekurangan.
Sehingga tidak bisa memperbaiki diri secara total, secara penuh. Karena keberdosaan manusia. Manusia itu dulu sudah jatuh dalam dosa. Makanya kecenderungan manusia diajak apik dengan bel, diajak elek cepat mana? Elek toh. Saudara-saudara, kita sadari itu. Kita harus bereskan. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua adalah hanya melalui kuasa dan karya Allah Roh Kudus, manusia bisa hidup kudus di hadapan Allah. Bisa hidup beres. Kalau kita hidup kudus di hadapan Allah, oh Tuhan akan menjadikan kita umat ternama, terpuji, terhormat di atas segala nama. Segala bangsa. Kita bisa menjadi pameran. Yang ketiga, manusia tinggal beriman kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Gampang nopo susah? Mengikut Yesus menika paling gampang. Tuhan Yesus tidak menyusahkan kita. Bahasane bahasa Indonesia jelas, basa Jawa nggih enten. Tinggal kula menan percaya beriman kali Gusti Yesus, bertobat, ngakoni eleke, ngakoni dosane, ngakoni semuanya, dan hidup yang baru. Gampil toh? Sampun? Gampil? Tinggal wedi karo Gusti Allah, takut Tuhan, taat pada firman-Nya. Hidup kesalehan kita setiap hari apa? Berdoa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, dan ibadah bersama. Menika juga penting dilakukan. Ya, jangan sampai nanti habis corona wis biasa ibadah di rumah masing-masing, akhiripun malas neng gereja. Bisa terjadi? Bisa. Saudara, mari kita mau berubah? Mau dipamerni Tuhan? Mau jadi umat ternama, terpuji, terhormat? Mau? Kalau Bapak Ibu kita nggak bisa, mintalah Roh Kudus. Roh Kudus masuklah dalam hatiku. Tinggal Bapak Ibu taat pada Roh Kudus, firman-Nya. Hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Biarlah seluruh umat-Mu hari ini yang mendengar firman-Mu. Biarlah mereka terus mendengar firman-Mu. Mereka taat pada firman-Mu. Hidup di dalam firman-Mu. Tuhan, tolonglah. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu di tempat ini, siapapun yang mendengar firman-Mu, mereka sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Bertobat, membuka hati, agar Roh Kudus masuk sebagai anugerah Allah. Dan Roh Kudus biarlah bekerja dalam hidup kami. Bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Mengingatkan kami, menyadarkan kami. Mengajarkan kami yang kami tidak tahu, tidak bisa, tidak mampu. Supaya kami menjadi ciptaan yang baru. Supaya kami bagaikan ikat pinggang yang mau dipamer ke Allah. Di dalam Yeremia 13 ayat 1-11. Supaya kami dijadikan Allah terpuji, ternama, terhormat di atas segala bangsa. Seperti Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, Yusuf, Daud, dan Esther sebagai perempuan waktu itu. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami meyakini firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu sanggup mengubah keadaan kami. Firman-Mu menguduskan kami. Dan Roh Kudus juga akan menguduskan kami. Biarlah anak-anak-Mu hari ini mendengar firman-Mu. Mereka sungguh-sungguh mau berubah dalam hidup mereka. Supaya di kemudian hari mereka tidak sengsara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkati sekolah mereka yang sedikit kacau.
Tuhan tolong kebutuhan mereka. Ekonomi mereka, Tuhan Engkau pasti akan tolong. Kami percaya hutang mereka Engkau akan tolong supaya mereka bisa menutup hutang-hutang mereka. Kami percaya Bapa, Tuhan Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka. Biarlah dalam situasi seperti mereka tidak jatuh sakit. Tidak menderita, supaya mereka bisa berkarya di tengah-tengah kesulitan ini. Supaya mereka tidak melupakan Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kepadamu. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau terus mengingatkan kami. Kami bersyukur kami merayakan di hari Pentakosta ini. Kami bersyukur. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita berdiri semuanya. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Kami akan pulang anak-anak-Mu ke Sragen. Kemana mereka ada? Kemana mereka bertempat tinggal? Besok biarlah mereka berkarya, berkatilah mereka. Kami yakin firman-Mu ya dan amin. Biarlah mereka tetap teguh pada firman. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Biarlah mereka pulang Kau sertai dengan berkat-Mu. Terima kasih. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di surga. Persekutuan di dalam Yesus Kristus. Penghiburan dalam Roh Kudus. Wajah Allah terus menyinari saudara. Kemana saudara pergi, Tuhan akan mengiring menyertai saudara. Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Tuhan berkati kesehatan saudara. Tuhan berkati ekonomi saudara. Tuhan berkati pekerjaan saudara. Tuhan berkati sekolah saudara, hidup saudara. Dan bahkan tangisan saudara pun akan diubahkan Tuhan. Saatnya dengan sorak-sorai sukacita yang berkemenangan. Haleluya. Amin.